Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siva Ivana Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 2005335, Program Studi Pendidikan Sosiologi 2020 dari kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Pada Wisvoice kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultural di Indonesia. Silahkan simak penjelasannya. Apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Salah satunya Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keragaman yang sangat kompleks. Ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki masyarakat yang berbeda di setiap daerahnya. Maka tak heran jika keragaman tersebut membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural atau majemuk ini dapat diartikan juga sebagai masyarakat yang memiliki dua atau lebih tatanan sosial. Masyarakat multikultural dapat dikenali dengan beberapa ciri atau karakteristik tertentu yang dapat menjadi pondasi kekuatan masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme ini harus jadi kekuatan dalam persatuan Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan tentang kekuatan dalam menjaga masyarakat multikultural. Kesatu, Indonesia mempunyai kebudayaan majemuk atau beragam. Artinya, salah satu penyebab terciptanya keragaman dalam masyarakat Indonesia ini yaitu karena faktor perbedaan suku bangsa, budaya, agama, ras, golongan, serta gender. Keanekaragaman ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka dalam menjalin hubungan sosial maupun berbudaya. Ini menjadi kekuatan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keberagaman dan perbedaan di Indonesia, sehingga memberi ikatan dan hubungan antar sesama, sehingga saling menghargai perbedaan dan terciptalah toleransi. Yang kedua, memiliki nilai dan norma yang telah disepakati. Artinya, nilai dan norma yang dimaksud umumnya bersifat mendasar. Di dalam negara Indonesia, negara hukum ini, kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi nilai dan norma yang telah disepakati bersama warga negara Indonesia, sehingga masyarakatnya akan tetap taat pada aturan yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, mempunyai jati diri identitas bangsa. Keberagaman budaya juga bisa menjadi identitas atau ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Apalagi bangsa Indonesia yang berbagai macam jenisnya. Dengan demikian, Indonesia akan dikenal sebagai negara yang unik dengan kekayaan budaya yang tak dimiliki oleh negara lain. Keberagaman budaya ini juga akan menjadi daya tarik wisata bagi warga asing, sehingga mereka tertarik mengunjungi dan mempelajari tentang Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini akan menambah devisa negara loh, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dan penduduk lokal. Setelah kita membahas tentang kekuatan-kekuatan masyarakat multikulturalisme yang ada di Indonesia ini, pasti berdampingan dengan kelemahannya. Maka di dalam masyarakat multikulturalisme ini juga ada beberapa kelemahan-kelemahan. Salah satunya yaitu yang ke-1, Indonesia bersatu melalui proses yang relatif lambat. Mengapa? Artinya, perbedaan adat istiadat, ras, agama, hingga kebiasaan tentu membuat proses integrasi pada masyarakat majemuk berjalan secara lambat. Bersatunya masyarakat ini juga didasarkan atas ketergantungan antar kelompok masyarakat, perasaan senasib, dan juga cita-cita di masa depan, sehingga kita bisa menciptakan integrasi pada masyarakat multikultural. Yang kedua, perbedaan dalam masyarakat cenderung menimbulkan konflik sosial. Mengapa menimbulkan konflik sosial?
Karena di dalam masyarakat multikultural ini adanya perbedaan, tentu tak lepas dari konflik, maka ada perbedaan di situ juga ada konflik. Pada masyarakat multikultural ini, isu terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA menjadi kekhawatiran utama. Bahkan isu-isu tersebut berpotensi dijadikan alat untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, terjadi dominasi kelompok dominan. Artinya apa sih? Pada masyarakat multikultural ini yang sangat beragam, jumlahnya menjadi hal yang sangat penting sehingga membuat kita sering mendengar istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas ini umumnya memiliki kecenderungan untuk mendominasi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Apabila dominasi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul konflik sosial dalam masyarakat. Karena adanya keanekaragaman ini, sehingga adanya perbedaan, seperti konflik antar etnis. Penyelesaian yang biasa digunakan dalam konflik antar etnis ini menggunakan penyelesaian dengan kearifan lokal dan kearifan nasional. Maka pentingnya pendidikan multikultural ini di dunia pendidikan dengan tujuan untuk menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia ini serta menegakkan sikap toleransi pada peserta didik tersebut. Maka dari itu, pendidikan multikultural ini bisa membuat kita untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Nah, di dalam toleransi ini juga merupakan dasar bagi kita untuk bisa menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Itu sudah menjadi keinginan semua manusia untuk hidup damai dan sejahtera tanpa adanya sebuah konflik. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial, kita harus selalu menjaga integrasi nasional agar tidak terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dan menghindari disintegrasi nasional ini dapat dilakukan dengan menjaga keselarasan antar budaya dan rasa persatuan. Hal itu dapat terwujud dengan adanya harmonisasi dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dan tetap berpedoman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai materi kelemahan dan kekuatan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.